Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore teman-teman sekalian. Perkenalkan lagi, nama saya Nahdiati Nur Muhammad SPSI, peserta pelatihan dasar CPNS Pemerintah Kota Parepare, yang saat ini bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan Angkatan ke-31 tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan insight yang saya temui setelah mereview materi agenda 2 terkait dengan harmonis dan loyal. Adapun tutor untuk agenda 2 kali ini adalah Bapak Insinyur Andi Wahyudin, SOS MAP. Nah, pada dua video sebelumnya, kita telah membahas core values ASN, yakni berorientasi pelayanan dan akuntabel, serta kompeten. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dua core values lagi, yakni pada bagian H dan L, di mana H adalah harmonis dan L adalah loyal. Kita masuk pada bagian harmonis. Pasti yang menjadi pertanyaan pertama kali di pikiran kita adalah harmonis itu sebenarnya apa sih? Nah, harmonis itu adalah suatu istilah yang berasal dari kata harmoni yang berarti terikat secara serasi atau sesuai. Harmonis adalah segala sesuatu hendaknya terjadi atau terlaksana secara serasi, selaras, seimbang, adil, dan jujur. Harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kekuatan yang luhur. Mengapa suasana harmonis itu penting? Suasana harmonis itu penting dikarenakan tiga hal. Yang pertama adalah dengan adanya keharmonisan, maka tempat kerja itu menjadi lebih berenergi. Tempat kerja yang berenergi kemudian akan meningkatkan produktivitas kerja para pegawai di dalamnya. Yang kedua adalah munculnya keleluasaan untuk belajar. Tempat kerja yang harmonis akan membantu individu untuk lebih aware untuk lebih meningkatkan skill belajarnya, sehingga setiap individu kemudian memiliki pengetahuan yang lebih banyak daripada sebelumnya. Dan yang ketiga adalah suasana harmonis itu penting karena dengan adanya suasana harmonis, maka kita akan berbagi kebahagiaan, berbagi hal-hal positif satu sama lain. Selanjutnya, terdapat beberapa peran ASN dalam mewujudkan suasana harmonis itu sendiri. Peran-peran ASN tersebut seperti apa? Yang pertama adalah toleran. ASN yang toleran baik itu ke sesama pegawai ataupun ke masyarakat akan menghasilkan lingkungan yang harmonis karena tidak ada diskriminasi atau perasaan tidak menghargai di dalamnya. Yang kedua adalah adanya figur teladan. Figur teladan yang kemudian mampu mencontohkan bagaimana perilaku yang harmonis, bagaimana perilaku saling menghargai itulah yang kemudian akan menjadi panutan yang kemudian akan diikuti oleh pegawai-pegawai yang lainnya. Yang ketiga adalah mengayomi kepentingan kelompok. Ketika kita berpikir atau ketika kita mengutamakan kepentingan kelompok, maka secara otomatis kita juga akan meminimalisir perasaan-perasaan tidak enak hati apabila ada satu dua pihak yang kemudian merasa dirinya tidak begitu diperhatikan karena adanya sikap diskriminasi. Dan yang keempat adalah suka menolong. Perilaku suka menolong ini di antara lingkungan ASN kemudian menjadikan kantor menjadi lebih bersemangat karena kita akan merasakan bahwa tidak ada pekerjaan yang berat disebabkan semua pekerjaan dapat dikerjakan secara bersama-sama. Nah, selanjutnya adalah kode etik dari harmonis itu sendiri. Perilaku atau panduan perilaku dari kode etik harmonis ada tiga. Yang pertama adalah menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. Yang menghargai setiap orang apapun latar belakangnya ini tentunya tidak terlepas dari bagaimana sudut pandang kita melihat manusia secara utuh, melihat manusia itu unik, berbeda, dengan segala keunikannya, namun tetap sama di mata
manusia tetap sama di mata Tuhan. Oleh karenanya kita perlu menghargai setiap orang terlepas dari suku, agama, ras, golongan, dan sebagainya. Yang kedua adalah suka menolong orang lain. Suka menolong orang lain membantu kita menjadi lebih dekat dengan orang yang lain, membantu kita untuk menyambung elektris-elektris positif yang mungkin akan membuat orang lain juga menjadi lebih bersemangat. Dan yang ketiga adalah membangun lingkungan kerja yang kondusif. Lingkungan kerja yang kondusif akan memunculkan semangat dalam diri untuk lebih ingin, untuk lebih mampu mengeksplor pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sebelumnya terasa berat. Nah, itu tadi terkait dengan core values harmonis. Selanjutnya kita masuk pada core values selanjutnya di bagian L, yakni pada loyal. Nah, apa itu loyal, teman-teman? Loyal secara etimologis diadaptasi dari bahasa Perancis, yaitu loya, yang artinya mutu dari sikap setia. Nah, loyal ini bagi seorang ASN atau pegawai negeri dimaknai sebagai kesetiaan paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, terdapat beberapa ciri untuk mengukur loyalitas pegawai. Nah, ciri-ciri tersebut antara lain seperti apa? Yang pertama adalah taat pada aturan. Pegawai yang memiliki loyalitas tinggi tentunya akan taat pada aturan yang berlaku. Yang kedua adalah bekerja dengan integritas. Pegawai yang memiliki loyalitas tinggi akan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab pada organisasi. Pegawai yang memiliki loyalitas tinggi akan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan apa yang diperintahkan dan tidak menyepelekan pekerjaan tersebut karena dia memahami bahwa itu adalah tanggung jawabnya. Yang ketiga, yang keempat adalah kemauan untuk bekerja sama. Nah, yang selanjutnya adalah rasa memiliki yang tinggi. Pegawai yang memiliki loyalitas tinggi, maka akan merasakan bahwa pekerjaan yang diberikan kepadanya itu bukan sekedar pekerjaan, tapi sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Selanjutnya adalah hubungan antar pribadi. Pegawai yang memiliki loyalitas tinggi akan memiliki hubungan antar pribadi yang kuat dan yang berkolaborasi aktif di dalamnya. Selanjutnya adalah kesukaan terhadap pekerjaan, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan, dan menjadi teladan bagi pegawai lainnya. Pegawai yang memiliki loyalitas tinggi akan mencintai pekerjaannya, akan berani untuk mengutarakan ketidaksetujuannya apabila hal tersebut bertentangan dengan aturan yang ada, serta akan mengusahakan dirinya menjadi teladan bagi pegawai lainnya. Selanjutnya, kata kunci loyal sendiri ada 5. Yang pertama adalah komitmen, di mana komitmen ini dibangun atas niat terlebih dahulu. Komitmen yang teguh akan menciptakan pegawai yang kemudian bertanggung jawab terhadap apa yang diembankan kepadanya. Yang kedua adalah dedikasi, yang ketiga adalah kontribusi. Dedikasi dan kontribusi bekerja sama dalam memberikan yang terbaik untuk pekerjaan yang diberikan. Yang keempat adalah nasionalisme, di mana nasionalisme ini tentunya tidak terlepas dari bagaimana seorang pegawai atau seorang ASN memandang dirinya sebagai bagian dari pemerintah yang kemudian bertanggung jawab secara penuh untuk mengikuti aturan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir adalah pengabdian. Sebagaimana kita tahu sebagai ASN, kita berperan dan berfungsi sebagai pelayan rakyat sehingga apa yang kita laksanakan benar-benar dilaksanakan untuk kepentingan pengabdian. Nah, apa sih kode etik atau panduan perilaku dari loyal itu sendiri? Terdapat 3 panduan perilaku dari core values loyal. Yang pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintah yang sah. Seorang pegawai perlu memegang teguh ideologinya sebagai negara, sebagai
warga dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu contoh dari panduan perilaku yang pertama ini adalah di mana pegawai itu rajin melaksanakan ibadahnya serta menghormati sesama pegawai lainnya meskipun berbeda keyakinan. Selanjutnya adalah menjaga rahasia jabatan dan negara. Tentunya ketika kita memiliki loyalitas atau kesetiaan yang tinggi, maka jabatan yang kita emban itu bukan disalahgunakan, namun dijadikan sarana untuk membantu negara ini menjadi lebih berkembang. Dan untuk menjadi lebih berkembang, terdapat banyak rahasia negara yang perlu dipegang secara kokoh agar rahasia tersebut tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang terakhir adalah menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara. Seorang pegawai yang loyal akan menjaga nama baik dirinya, menjaga nama baik rekan-rekannya, menjaga nama baik pimpinan instansi dan negaranya karena dia memahami bahwa dia merupakan bagian dari pemerintahan itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan core values harmonis dan loyal. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan insight kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.